الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah, dengan kuasa Allah, wal iradah, dengan kehendak Allah. Pada subuh ini kembali kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan yang afiah dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah banyak saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan banyak pula yang meninggal, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diberikan kucuran rahmat dan ampunan prakatanya. Sekarang masuk pada bab lanjutan tentang masalah hati, both hurt, ya. Kemarin sudah sampai kepada jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Sekarang bab hati selalu bolak-balik. Hati selalu bolak-balik. Tapi sebelum itu di sini diterangkan bahwa wa annahu qad ufiya an hadisin nafs. Setiap kata hati gertes hati ku Allah dihampura, ya. Di dalam mengagertesnya nih, Allah masih mengampuni apa yang ada dalam hati, dimaafkan. Dan termasuk dalam hal ini apa yang ingin kita lakukan, kan itu mulai dari hati dulu. Di setiap apa yang kita lakukan diawali dari hati, baru jadi ucapan dan jadi tindakan, jadi perbuatan. Jadi kalau punya niat goreng, niat awon, tapi karek di jero hati, dicatat sebagai suatu dosa. Tidak, ya. Kalau niat jelek baru dalam hati, Allah tidak catat. Dicatat kalau sudah dilakukan atau sudah ada tekad untuk melakukan itu, sudah menuju proses melakukannya. Kalau niat GHD dicatat tidak? Kalau niat baik mah sudah dicatat. Tapi kalau niat buruk tidak dicatat. Luar biasa. Ya, subuh malam kita tahajud, dia sudah dapat pahala dari niatnya untuk melaksanakan ibadah tahajud. Pas bangun kesiangan, tetap pahala nama ayat. Ya, ngan tiap hari niat tahajud tapi keberangan terus tak eta mah jelemana berarti si niatnya hayo. Allah tidak akan tertipu oleh niat yang benar dan niat yang salah. Niat tahajud henteu deui, niat tahajud henteu deui, niat saum henteu deui, eta mah niatan dengan aja bareng pahala. Ya, beda dengan niat tapi dibarengi dengan usaha ikhtiar untuk melakukan apa yang diniatkan. Jadi apa yang ada dalam kata hati berupa keburukan itu Allah akan maafkan, tapi dengan syarat taroka dzalika khaufan minallahi ta'ala. Dia meninggalkan keburukan itu kalau dasarnya takut kepada Allah Ta'ala. Kutibat lahu hasanah, maka dicatat menjatuh kebaikan baginya. Jadi kalau kita melakukan keburukan lalu hati kita tiba-tiba tidak jadi, eta lamun dasarna sieun ka Allah, diampura ku Allah, dicatat satu kebaikan, dicatat satu pahala. Tapi lamun ditinggal kena dasarna karena bukan takut kepada Allah atau karena satu halangan, misalnya aya maling
Ya, malam-malam tidur. Ayo tidur barang kene orang ke penting orang maling di rumah anu. Pasti terjadi maling nak gara-gara kasiangan. Ya, tidak dicatat sebagai satu pahala karena dia terjadi maling bukan karena Allah, tapi karena kasiangan gitu. Ya, jadi niat anu dicatat lamun ngelakukan hiji kagorengan tapi niat bade ngelakukan hiji kagorengan tapi terjadi dicatat hiji pahala kalau dia niatnya itu karena takut kepada Allah. Tapi karena ada halangan ya tidak dicatat sebagai pahala. Judi, niat judi terjadi, nah sieun ku Allah gitu. Jadi pahala. Dek judi, niat judi apa teh terjadi gara-gara duitna lagrag terjadi pahala itu gitu tipis. Jadi nu mempengaruhi teh niat. Hadis-hadis pertama dalam kitab ya bicaranya innamal a'malu binniyat. Kebanyakan hadis itu dicantumkan yang pertama kali masalah niat. Al-qasdu ya maksud dari apa yang mau dituju itu senah wa in tarakahu la'aq rajauna lahul masamaha ila an yakuna azman. Beda kalau niat itu sudah menjadi tekad ya, niat sudah jadi tekad kemudian tekad itu sudah mau dilakukan begitu. Maka ketika tekad yang mau dilakukan itu sudah menjadi satu kesalahan, maka dia mendapatkan satu kesalahan. Berarti dalil Nabi pernah bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima. Apabila dua orang muslim sudah bertemu dengan kedua pedangnya. Ya, kalau udah dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, maka Nabi mengatakan fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya, para sahabat heran, kenapa sina mabalal maktul, bagaimana sina orang yang terbunuh kok masuk neraka? Kunama yang masuk neraka itu yang membunuh, kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena yang dibunuh pun punya maksud, punya ambisi untuk membunuh saudaranya. Geus bahadap-hadapan, nu ieu hayang ngabunuh, geus bahadapan nu ieu eleh. Tah nu eleh ieu teh nu maot ieu teh dibunuh masuk neraka karena sudah punya maksud, punya azam, tekad mau membunuh saudaranya. Walaupun keburu kabunuh gitu. Ya, jadi nu dibunuh, nu membunuh masuk neraka. Lamun terus jadi amal gitu, mata bahaya, ngabunuh mah bahaya. Sika geng motor gitu, ieu geus niat nyerang, gelut we para sehat. Ya, tah nu eleh nu paeh masuk neraka sarua kana sama-sama niat membunuh. Gitu. Jadi rugi tah. Beda jeung kamari aya berita di daerah mana gitu nya. Aneh di urang mah ada hukum teh. Ninggal berita aya pencuri ditenggelan ku opatan gitu, ditenggelan abet teh nu mencuri ieu teh keluargana langsung ngadukeun ke polisi, jadi diopatan anu nangkap pencuri di penjara. Di Indonesia mah kitu hukumna teh aya berita, jadi anu mencuri ngalaporkeun anu nangkap gitu, kalakah nu nangkap kena pasal penganiayaan. Tadi orang jadi di penjara. Ya amun tuh pencuri kurang tenggelan. Tapi teh mencuri ieu teh keluargana ngalaporkeun ka polisi anu nenggelanna. Kelakah di penjara seberat tahun kemarin berita. Tah eta hukum orang teh. Araraneh hukumna. Ya, jadi emang tong salala da hukum buatan manusia mah tidak akan pernah benar gitu ya. Innahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena orang yang dibunuh pun bermaksud untuk membunuh.
Wa kaifa la taqawmu hada wal amal binniyah. Bagaimana tekad berbuat tidak diperhitungkan sementara amal-amal itu tergantung dengan niat. Jadi hati-hati dengan niat yang sudah menjadi tekad kemudian menjadi amal. Gitu. Terus di sini dicontohkan sebenarnya di sini kalau disingkat ada seorang suami nya poek merenya duka kumaha tiba-tiba di kasurna aya seorang wanita dia nyakana teh istrina gitu. Wanita asing ya tapi nyakana teh istrina. Kemudian ya berduka wanita eta tiba-tiba aya di kasurna kumaha carana. Pokoknya disebutkan cenah ya lamun walau ana insan rawa ala firoshi, ada seorang wanita tidur di kasurnya, pasti kan suaminya kada saha istrina. Lalu digauli hubungan suami istri, pas lampu caang sadar teh lain istrina, eta tidak termasuk zina cenah kitu. Karena kan dina kasur manehna ngejelaskannya dia sangkanya istrinya. Tapi beda kieu nya aya suami ameng ke tempat hiburan malam untuk mencari kupu-kupu malam katanya, ublag katanya. Yang suaminya imah penzina sejati ya, atau tukang zina datang ke tempat-tempat kupu-kupu malam. Oh itulah daerah Tegalka Narangkring nate Saritem di Pasar Baru di Braga. Nah usah apalnya apal wae kan dina berita sok aya. Nah, datang ke itu tiba-tiba pesan wanita laki-laki pesan wanita ke tukang ngurusna katanya. Naon mucikari germo mucikari pesan apa wae eta hiji anu mantap pesan we. Pas pesan teh pas masuk kamar hotel ternyata istrina yang geus beres hubungan da keur mabok teh kan aya nu kitu mah biasa sok diiringi mabok katanya. Udah beres zina ternyata pas sadar nu jadi ublag nate jadi pelacur nate ternyata istrina sendiri. Kumata disebut jinah teh pana istrina jinah teh tah eta mah jadi zina walaupun dia istrinya karena dari sejak awal niat dia pergi untuk berzina. Nah itu Islam. Ternyata istrina pelacur, suaminya tuh kan zina gitu. Tak apalin tak. Jadi kan akang mah pesan teh. Dengan mana jadi pelacur? Haru aja akang gitu. Laki-laki na hidung belang, perempuan na hidung kan laki-laki hidung belang, perempuan hidung naon? Aya gitu, perempuan hidung belang ya? Perempuan naon ya? Saya perempuan hidung belang lah, sama. Ya jadi gitunya, jadi sinalamun dina kasur aya istri terus diopi tapi ternyata bukan istrinya, tidak dosa karena dia niatnya suka teh istrina. Tapi lamun di kasur orang lain di hotel dia zina ternyata dia istrinya, karena sejak awal sudah niat zina maka terhitung dia sudah berzina. Gitu. Kemudian ini baru itu tadi tentang hati, kata hati, gratis hati yang dimaafkan. Ena fasal fi sabatil qulub alal khair. Pasal mohon ditetapkannya hati ke dalam kebaikan. Berarti ini berkaitan dengan hati yang selalu cepat berbolak-balik. Ini dasarnya waqad warada fil hadis, telah datang dalam hadis, sungguh telah datang dalam hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
pernah berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati-hati kami atas agamamu. Atau terus ditambahan, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, isrif qalbana ila ta'atik, maka palingkanlah hati kami ke dalam taat padamu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Ya. Jadi kata Nabi suka berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Jadi hadis saya mah sabit qalbi ala dinik. Ayat tambahan hadis ya mah, ya musarrifal qulub, sabit qalbana ila ta'atik. Wah yang memalingkan hati, tetapkanlah hati kami, palingkanlah hati kami dalam taat kepadamu. Jadi dua. Ya, jadi ini hati itu berasal dari kata-kata qallaba, artinya terbalik, suka bolak-balik. Kolbun, satu, kulub banyak, gitu ya, hati-hati. Makanya Nabi mengatakan, masalul qalbi kamasali risyatin bi ardin falatin tuqallibuhar riyah. Perumpamaan hati itu seperti bulu yang berada di tengah padang pasir yang terbolak-balik oleh angin. Ya kumaha angin nak, angin ka dieu ngilu ka dieu, angin ka itu ngilu ka ieu. Kitu tah hate teh. Sika ayeuna bab corona, ya riweuh corona ngilu hate teh kana corona. Ya ngariung jeung nu percaya corona, percaya ka corona teh. Ngariung jeung nu teu percaya corona, tidak percaya, itu hate bolak-balik. Cik teh corona teh nyaan. Ngilu jadi sieun tah. Cik ieu corona konspirasi. Jadi percaya deh. Karena hatena bolak-balik gitu. Kadang percaya, kadang henteu. Ya emang dasar hati mesti ya kitu, siga seda bulu anu teromong-ambing di padang pasir. Kumaha angin. Mata kelamun urang hoyong hati urang terus dalam jalur positif, maka bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Lamun yang negatif terus. Aduh, si ibu anu ngantunkeun, si bapak anu ngantunkeun COVID. Aduh, ieu urang positif COVID, omat. Tong kalaluar, omat, di rumah cara ricing. Di imah kalakah maut. Jadi imah wae atuh dikerem. Jadi dalam orang gaul jeung orang anu berpikiran negatif, corona deui. Jadi kabawakeun si hati teh jadi sieun. Tapi coba kalau kita berpikiran dengan orang-orang yang positif, tenang. Hayo, senangkan diri. Hayo kita happy, refreshing. Ya makan yang enak, jalan-jalan, ngoe tonggong gitunya. Olahraga. Ya ngobrol yang positif tong ngomongkeun corona, ngomongkeun huwi we mending huwi Bu. Ngobrolkeun huwi nya. Huwina dikumahakeun ieu nya enakna di kulub atau di presto ya itu. Di kulub atau di oven atau dibakar atau dibubuy. Ngobrolkeun huwi we kan positifnya. Di huwi itu jadi obat Covid teh Bu. Ibu-ibu ajikro di WA huwi we ayo terus. Si ibu tuh ngebahas huwi teh beres-beres. Ibu bahas bae huwi teh. Kan gara-gara ustaz cenah huwi cenah. Gitu. Nya teras we huwi daripada ngomongkeun corona asli gitu. Benarnya daripada ngomongkeun corona mending huwi nya. Huwi piknik jalan-jalan. Karenanya selama ini coba abdi kamari di Ciwidey, di Garut, di Majalengka. Nya memotoran gitu, jalan-jalan ke gunung hiking. Da teu aya di gunung menunggu ngemasker teh. Nya ngaos biasa di masjid di daerah Ciwidey ke kamari. Ngaraos biasa. Nah, atunya di itu sarehat teh anu Covid nya da pikiranna bersatu bersama orang-orang yang positif sadayana tentang Covid. Asana Covid teh jadi dieuweuhkeun ku Allah teh. Nya
cek orang Ciwidey nyalira keung cenah lamun ka Bandung loba ambulan. Di lembut mah eueuh cenah gitu. Teu aya Covid cara rehat we cenah. Tadi teh hate teh bolak-balik kumaha gaulna, kumaha deureujeungan hate eta. Bergaul dengan orang yang hatinya bersih akan kabawa bersih. Bergaul dengan orang yang hatinya kotor kabawa kotor. Hate dia. Ya sekali lagi bukan tidak percaya Covid, tapi intinya dinikmati hidup dengan tetap memperhatikan hal-hal yang jadi anjuran. Ini sih kayak enak pakai masker kan manfaatnya ke urang, bukan ke batur. Da emang kudu sih kesehatan gitu. Tapi di alam anu sehat mah udah pakai masker, di gunung udah pakai masker. Oksigen cak itu bagus nah. Pakai masker ya tertutup gitu ya. Jadi kalau tempat-tempat yang ramai karena banyak virus katanya, nu ieu bersih, nu ieu batuk, nu ieu nya atuh kan bawa penyakit dari virus ngarapung meureun. Tak udah pakai masker. Nya aya kamari oge dina ya nuju Zoom meeting. Ini na Zoom, opona Zoom kieu nya, tapi make masker na Zoom, aya make masker. Apana urang teh jauh pakai Zoom teh tah pepangi. Itu di kamarna urang di kamar urang gitu kan. Nah, ini pakai masker, pakai Zoom, pakai masker. Tieur kan? Di Zoom ya Mas. Buka masker dah gitu. Aya jelema anu karar itu. Di kamar via Zoom ngaji. Ya. Ujian di Zoom tapi pakai masker kan aneh. Nih, eta geus terlalu naon ya. Rasa takut yang menyelimuti sampai di kamar wae di Zoom video call kudu di masker itu. Jadi senah hati itu solak balik karena senah hati kita ada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senah i'lam, ketahuilah oleh kamu anal qulub, maka hati itu fisabati ala khair, kadang-kadang senah terjerumus dalam ketetapan kebaikan atau keburukan, atau wataraddud dalam keraguan antara keduanya. Kadang-kadang si hati teh ngarah kana hade, diarahkan kana harade, ya arahkan kepada yang baik-baik, tapi terkadang diarahkan kepada yang buruk-buruk. Kadang-kadang bimbang, terombang-ambing antara keburukan dan kebaikan. Maka ada 3 hal yang dibahas oleh Syekh Al-Maqdisi dalam kitab ini. Yang pertama al-qalbul awal, hati yang pertama, qalbun qalbun yang amarun bitaqwa, qalbun yang diramaikan oleh ketakwaan. Di hati yang diramaikan oleh ketakwaan, zakiyun birriyadhah, dibersihkan dengan latihan, dengan olahraga, ya, wa tukhrun an khaba'isil akhlaq, bersih dari keburukan-keburukan akhlak, fatatafarraju fi khawatir khair min khazainil ghaib, maka hati tersebut akan memusnahkan memunculkan dorongan-dorongan kebaikan dari sumber-sumber yang gaib. Fayamadduhul malak bil huda, kemudian malaikat-malaikat pun akan menopangnya menuju hidayah. Jadi lamun hati orang diisi ku ketakwaan, ya, diisi ku hal-hal yang positif, baik menurut agama ataupun menurut pikiran secara duniawi, maka cenah eta teh akan dilatih si hati itu selalu bersih, menjadi diring jadi kolbun salim, untuk menjadi hati yang bersih. Maka malaikat pun akan terus menunjukkan dalam kebaikan, asal sumber hati nanti terus diiringi oleh takwa. Ya, ngaji terus baca Quran, terus ibadah. Tak hati akan dikiringi ke arah sana. Tak jalma anu bersih hati nama, lamun ada perintah ibadatnya atau ngong adan Allahu Akbar, alhamdulillah geus adan deui. Alhamdulillah tiasa ibadah deh. Gitu. Alhamdulillah tos adan ieu orang salat semangat. Karena hatinya bersih. Beda jeung hatena keur sedang sakit. Allahu Akbar,
anjay geus adan deui gitu, anjay geus adan deui, eta hatena sakit, ada yang adan teh karuas gitu nya. Nu parah mah engke lamun hatena mati, kan qalbun salimun mah respon terhadap segala kebaikan, senang. Anu udah qalbun marid tadi, hati yang sakit, ketika mendengar perintah Allah dia merasa ruas gitu dan berat untuk melaksanakan. Nu paling parah lamun sudah qalbun mayyitun, hatinya sudah mati. Andartahum an lam tundirhum la yu'minun. Kau kasih peringatan mereka, engkau tidak kasih peringatan, anggar senamual iman, karena hatinya sudah mati. Maka di sini kalau mau hati kamu bersih, hati kamu diiringi oleh kebaikan, karena ramaikan dengan ketakwaan, latih terus untuk jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, al-qalbus sani qalbun makhdulun. Yang kedua itu qalbun makhdul, hati yang makhdul. Makhdul itu yang tercampakkan. Ya, hati yang tercampakkan. Tercampakkan oleh apa? Masyhunun, ya. Masyhunun bil hawa, terus diiringi oleh hawa nafsu. Mundisun bil khaba'is, dikotori oleh perbuatan-perbuatan buruk. Mulawwasun bil akhlaqid damimah, terkontaminasi oleh akhlak-akhlak yang tercela. Fayuqawi fi sultanus syaitan la tusa'u makan, maka terus artinya dipenuhi oleh kekuasaan setan yang kuat, karena lahannya terus meluas, sedangkan imannya sebenarnya wayan afu sultanul iman, maka imannya sudah melemah. Jadi lamun biasa ngelakukan kagorengan terus sekali waktu kurang merasa dosa nya, jika ada badai mabok kayak sieun mabok teh gitu kan, tapi enjingna aya ngajak mabok deui, jadi mabok deui. Nah mulai rasa sieun mabok teh terkiki sama kelamaan, terus diulang-ulang, dia geus dikuasai oleh kekuasaan setan hati orang teh. Jadi terbiasa mabok. Jika pertama kali lamun orang biasa sholat berjamaah, sholat tepat waktu, nya sholat tepat waktu tiap hari, tiba-tiba aya satu kali waktu orang teh telat, hati teh alah tepuguhnya biasa tepat waktu. Teh lamun terus dibiasakan tidak tepat waktu, lama-kelamaan akan dibenarkan sikap kita itu. Ya, baheula aja nah jam sakit karek sholat, nya biasa abdi tepat waktu, tapi nah ayeuna teu. Nya tadi teh kesiangan kayak itu kadi heula. Tapi beda lamun geus biasa kasiangan. Hare-hare we. Cenah buat jam 3 sholat zuhur teh sakieu untung sholat, batur matara sholat. Nah, tergelayuti oleh salah satu pintu setan. Ya jadi eta perbuatan baik sebetulnya, cuman ada setan yang yuwaswisu. Tapi bedana lamun tos terus hati orang dibisiki oleh dorongan jahat. Yang ketiga, al-qalbus sani qalbun yabtadi'u fi khawatil khawa. Hati yang dimulai dari dorongan-dorongan, bisikan-bisikan yang jelek oleh hawa nafsu. Sok lakukan kagorengan eta. Terus fayad'uhu ila syarr. Maka hati dorongan yang jelek itu mengiring hati itu untuk berbuat keburukan. Kemudian fayalhaquhu khotirul iman, diiringi oleh dorongan kebaikan. Fayan'uhu ilal khair, maka dia digiring, dituju, diperintah untuk melakukan kebaikan. Jadi ia mah bimbang. Cok ye lakukan entong segitu tah. Entong lakukan. Jadi entong lakukan kancing, entong lakukan, lakukan entong itu tah. Jadi bimbang. Biasanya anu menyelimuti pertama naon? Setan teh. Ayo Cina cek setan teh gitu. Datang malaikat entong, oman entong.
apa ke akibatna kumaha kieu akibat umat akibat. Jadi itu jadi berarti dorongan baik, dorongan malaikat lebih bisa mengalahkan dorongan buruk. Tapi aya oge nya tiba-tiba lakukeun entong baik bae da sakali ieu kayak mau coba tobat peta berarti eleh ku setan teh. Itu tergantung naonnya, tergantung tadi teh kuat tidaknya hati kita. Yang mempengaruhinya adalah pertama ketakwaan, yang kedua pergaulan teman. Maka kenapa Nabi ketika ada orang yang mau bertaubat ya, yang sudah membunuh 89 orang kemudian digenapkan jadi 100, ya dalam hadis bahwa kamu akan diampuni dosanya kalau kamu hijrah dari negeri ini ke negeri yang lain. Kenapa? Negeri ini terlalu banyak orang jahat. Kamu pindah ke negeri itu loba nu solehna. Tetap lingkungan mempengaruhi pribadi jeung hati seseorang. Lamun digawe jeung ahli Quran ngapalkeun di dieu, setidaknya anu tadi tentara maca Quran jadi era meureun dengan lingkungan yang ada. Jadi resep baca Quran. Gitu. Gawe jeung tukang ngarokok bakal kabawa ngarokok pasti eta teh. Nya. Kalau enggak yang ngarokok, dia sok ngarokok. Coba gaul jeung tara ngarokok. Gitu. Karena kalau ditanya secara akal sehat pun ngarokok itu tidak baik. Nya, jok akal sehat jeung hate we. Ngarokok hade henteu gitu. Itu baik. Tapi nah dilakukan karena memang dorongan hati, dorongan teman atau kebiasaan lingkungan seperti itu. Ya, jadi inti nama hati dewa anu berpengaruh. Maka dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dengan benar. Wa man yurid an yudillah, barang siapa yang kehendaki Allah untuk kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ya lamun jalmana anu nuturkeun kahayang hate anu hade bakal lapang, tenang, plong. Ya, tapi lamun ngagugu kahayang setan anu goreng-goreng ya, menurut hawa nafsu yang jelek-jelek, maka bisa dana sempit, engap. Dan engap wae jadi merasa penuh dengan penyesalan, sesak dada ini. Salah-salah naik ke langit pun dia tidak mampu. Gitunya, tong boro kahadean kegorengan. Jangankan keburukan, kehadean yang kita batalkan sok ada penyesalan. Kehadean yang kita batalkan sok ada penyesalan. Ya, siga abdi yang ka gunung dalam keadaan saum. Ya. Nu lain teu. Wah, batalkeun. Haripan batalkeun. Batal entong. Lebar jam 2. Batalkeun lebar ieu dahareun sakit loba. Moal. Akhirna dibatalkeun ku setan. Akhirna ustad batal. Geus batal, langsung nyesel. Padahal deui gedeng ge magrib. Akhirnya kadang-kadang sae wae lamun dilakukeun terus dibatalkeun maka sok aya penyesalan. Komo deui lamun anu goreng gitu. Itu pasti akan doyikan, akan sangat terasa sempit dadanya dan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Itulah hati yang terus bolak-balik. Makanya Allah Nabi mengajarkan kepada kita tong eureun ngadoa tentang bab hati. Banyak doa anak. Tadi salah satu tadi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya musyrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Itu yang pertama. Atau ini doa anu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terus ada lagi doa anu
Allahumma inni as'aluka min ilmi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Banyak doa-doa yang berkaitan tentang hati agar hati kita tetap teguh dalam kebaikan dan dijauhkan dalam hati yang terbolak-balikan dalam keburukan. Ingat terus doa dengan doa Nabi ini supaya hati kita tetap dalam hal-hal yang positif. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini tentang hati yang cepat bolak-balik. Insyaallah minggu depan hari Jumat kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.